Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan kalian tetap sehat, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan yang fit. Meskipun aktivitas kita dilakukan tetap di rumah saja. Baik anak-anak, kali ini kita akan sharing hal yang sangat penting berkaitan dengan kesehatan kita, berkaitan dengan eh, pandemi yang tengah kita alami yang sampai sekarang ini memang belum selesai. Keadaan pandemi masih kita alami, tapi diharapkan kita akan tetap selalu sehat, kita tetap selalu bisa memproteksi diri kita. Baik, anak-anak, sharing kita kali ini kita bahas sedikit saja mengenai apa sih sebenarnya virus COVID-19 ini. Baik, COVID-19 atau COVID-19, COVID SARS 2019 sebenarnya ya. Jadi kita singkat menjadi COVID-19. Itu adalah salah satu jenis penyakit yang menyerang sistem pernapasan atau SARS ya. Jadi dia menyerang sistem pernapasan kita. Oke, virus ini virus yang menyerang sistem pernapasan ini biasanya menimbulkan ciri-ciri seperti batuk kering, kemudian juga sesak nafas, dan beberapa ada yang menimbulkan gejala suhu tubuh yang tidak normal atau demam. Sebenarnya siapa aja sih yang bisa terjangkit virus COVID-19 ini? Sebenarnya dia tidak memandang usia, dia tidak memandang status sosial, siapapun memang bisa terkena atau terpapar virus COVID-19 ini. Terutama anak-anak dan lansia. Tetapi kita yang masih muda, yang merasa diri bugar ataupun yang merasa diri bahwa kita masih sehat-sehat saja kok, kita masih fit-fit saja, kita tetap harus waspada karena memang kita tidak pernah tahu virus ini akan menyerang kepada siapa. Ya, jadi kita harus tetap menjaga diri, memproteksi diri. Baik, caranya gimana sih, Bu? Untuk menjaga diri atau memproteksi diri supaya kita tetap aman dari virus ya. Meskipun kita sudah merasa diri sehat ataupun merasa diri bugar saja, fit-fit saja, tidak ada gejala penyakit apapun, tetap saja kita harus waspada dengan membudayakan hidup sehat. Oke, dimulai dari siapa? Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari mana? Dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Sederhana sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk budaya hidup sehat ya, supaya kita tidak terpapar atau tidak terserang segala jenis penyakit termasuk COVID-19. Insya Allah kita harus tetap berikhtiar, kemudian kita tawakal. Ikhtiarnya apa? Usahanya apa untuk selalu sehat dan aman dari segala macam virus? Dengan membudayakan hidup sehat dilakukan dengan cara yang pertama adalah selalu membiasakan diri atau mendisiplinkan diri untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Air mengalir di sini itu bukan air mengalir di sungai ya ataupun di kali, tapi air mengalir dari keran supaya dia bisa menjatuhkan virus-virus atau kuman yang ada di tangan. Maka efektifnya cuci tangan itu dilakukan dengan air mengalir, tentu saja menggunakan sabun. Itu kemudian kalaupun memang tidak memungkinkan untuk kita mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan air mengalir, kita tetap bisa menjaga kebersihan tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer. Apalagi kita kalau mau keluar, kita harus selalu usahakan untuk membawa hand sanitizer, itu harus selalu dibawa. Oke, kemudian selain itu kita juga membudayakan hidup sehat dengan selalu menggunakan masker. Kalau memang kita beraktivitas di luar yang mengharuskan kita tetap beraktivitas di luar, cara kita untuk memproteksi diri selain dengan mencuci tangan yaitu dengan menggunakan masker. Lalu Bu, masker apa saja sih yang bisa digunakan? Di sini yang umum digunakan, kamu bisa pakai masker surgery atau masker-masker yang biasanya digunakan para tim medis. Kalaupun tidak bisa menggunakan masker medis atau masker surgery ini, kamu tetap bisa menggunakan masker dari bahan kain. Itu sudah sangat cukup memproteksi kamu dari virus-virus ataupun penyakit-penyakit yang ada di luar. Oke, selain itu perlu diingat kalaupun memang kita
harus memaksakan diri untuk beraktivitas di luar, oke, tidak apa-apa, tetapi kita harus tetap, mendisiplinkan diri untuk menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu tadi memakai masker, membawa hand sanitizer, kemudian yang paling penting adalah menjaga jarak atau social distancing. Jadi, di sini yang harus dilakukan adalah ketika kita harus berada di dalam kerumunan atau berinteraksi dengan beberapa orang, yang harus kamu perhatikan adalah jarak yang standar yang diperbolehkan ketika kita berinteraksi, yaitu sekitar 1 meter atau 1,5 meter. 1,5 meter. Kenapa jaraknya harus 1 meter atau 1,5 meter? Karena itu istilahnya cukup melindungi kita dari drop line ya ketika kita berinteraksi. Mohon maaf, mungkin ada rekan atau teman misalnya yang sedang berinteraksi dengan kita yang kebetulan dia itu batuk atau bersin, maka jarak 1 meter atau 1,5 meter itu adalah jarak drop lines-nya. Jadi insya Allah tidak akan mengenai kita. Itu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ketika kita memang tidak bisa menghindari untuk berinteraksi sosial. Misalnya kita memang harus tetap menghadiri rapat atau menghadiri kelas dengan berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman. Kalaupun memang memaksakan diri kita untuk seperti itu, bisa dilakukan dengan tetap berdisiplin atau menjalankan protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik anak-anak, Ibu harapkan sharing yang singkat ini akan memberikan input positif, tetap jaga kesehatan. Oh ya, satu lagi yang tidak kalah penting, Ibu ingatkan, ketika tangan kita belum bersih, kita belum bisa memastikan bahwa tangan kita bersih, kita belum mencuci tangan, maka hindari kontak dengan wajah kita. Jangan sekali-kali tangan kita yang belum bersih itu menyentuh bagian wajah, apalagi panca indera yang ada di wajah, misalnya mata, hidung, ataupun mulut, untuk tetap menjaga kita supaya kita terhindar dari virus. Makanya hal-hal kecil, hal-hal yang memang terlihat sepele tidak bisa kita abaikan karena memang itu sangat penting ya untuk tetap dijaga. Jadi biasakan diri untuk selalu mencuci tangan, membawa hand sanitizer dan menggunakan masker, dan kemudian tetap menjaga jarak ketika berinteraksi dengan orang-orang. Baik, itu saja yang dapat Ibu sharingkan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan perlu dicatat, perlu diingat, meskipun nanti pandemi ini akan berakhir dan mudah-mudahan berakhir dalam waktu dekat, Ibu harapkan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini akan tetap terus dilakukan untuk supaya membiasakan diri dengan budaya hidup sehat dan bersih, supaya kita tetap terus sehat dan melakukan aktivitas seperti biasanya, baik di rumah saja ataupun di luar. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga diri dengan makan makanan yang baik dan sehat, kemudian dengan beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung untuk kegiatan belajar kita agar lebih efektif lagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.